Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul tentang analisis sikap konsumen terhadap pembelian tomat rampai dengan beranggotakan Vivi Utami Dewi dan saya sendiri sebagai Agi Trigrahita. Latar belakang yang kita gunakan yaitu tomat rampai merupakan salah satu jenis dari tanaman tomat rampai di Indonesia. Ciri-ciri dari tomat rampai yaitu memiliki ukuran sebesar biji kelereng, kulit buah tipis, dan jika sudah matang akan berwarna merah. Tomat rampai ini juga memiliki banyak biji serta mengandung banyak air. Tanaman ini termasuk dalam tanaman sayuran yang bermanfaat bagi tubuh karena mengandung mineral dan gizi yang sangat berperan penting oleh tubuh manusia. Pemenuhan unsur hara bagi tanaman dapat dilakukan dengan kegiatan pemupukan. Pupuk yang digunakan itu ada dua jenis, ya. Yang pertama yaitu pupuk organik. Pupuk organik ini terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, dan pupuk hayati. Dan pupuk anorganik yaitu terdiri dari urea, KCl, TSP, SP36, NPK, dan lainnya. Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan termasuk usaha pemeliharaan ternak, yaitu dalam hal ini kotoran sapi. Tujuan dari penelitian yang kami gunakan yaitu untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap pembelian tomat rampai. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Jadi faktor budaya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan peran status konsumen. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, misalnya keluarga, klub, atau organisasi. Nah, berpartisipasi ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu usia dan tahap siklus hidup konsumen. Yang kedua yaitu pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Yang ketiga gaya hidup, dan yang keempat yaitu kepribadian dan konsep diri konsumen. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan konsumen dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pencarian alternatif informasi atau alternative search for information. Yang kedua yaitu informasi internal atau internal information. Yang ketiga yaitu informasi kelompok sumber informasi lainnya. Yang keempat informasi komersial pemasaran atau commercial or marketing info. Yang kelima yaitu informasi publik atau public information. Nah, metode penelitian yang kita gunakan yaitu tempat dan waktunya terdapat di Pasar Tradisional Tugu atau Kedamaian Bandar Lampung, dan waktu yang kita gunakan yaitu Desember 2020. Metode pengumpulan data yang kita gunakan ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari kuesioner melalui Google Formulir kepada konsumen yang telah membeli tomat rampai pada periode Desember 2020. Metode analisis data pengujian instrumen ini dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan analisis deskriptif, skala Likert, model sikap Fishbane, dan importance perform analysis atau IPA. Nah, di sini terlihat gambar dari Pasar Tugu di daerah Kedamaian. Terdapat beberapa banyak penjual yang menjual tomat rampai di sekitar situ. Selanjutnya karakteristik responden. Nah, jadi pengambilan sampel yang kita gunakan itu menggunakan metode conveyance sampling kepada 36 responden yang pernah membeli dan mengonsumsi produk tomat rampai. Selain itu juga karakteristik responden ini dapat dalam penelitian ini dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Karakteristik responden yang paling banyak mengonsumsi tomat rampai itu rata-rata konsumen yang memiliki rentan usia 21-25 tahun dan pekerjaannya mayoritas sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan ini dalam membeli sesuatu dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan dimulainya tahap pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat yaitu keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu
tahap pasca pembelian yang akan menentukan keputusan konsumen itu untuk membeli kembali atau merekomendasikan atau berhenti membeli produk tersebut. Nah, dari contoh pengenalan kebutuhan ini terdapat diagram lingkaran ini yang paling banyak konsumen pilih yaitu sebagai pelengkap makanan pada tomat rampai tersebut. Jadi diagram yang kedua ini dapat kita lihat bahwa sama seperti diagram pertama, yaitu konsumen itu memilih tomat rampai itu sebagai pelengkap makanan, yaitu sebanyak 80,6%, dan sebagian konsumen itu memilih manfaat gizi yang sebesar 16,7%. Sebagian kecil juga konsumen memilih sebagai menjaga kesehatan. Di sini ada diagram pencarian informasi. Jadi beberapa konsumen memilih dia mengetahui pembelian tomat rampai itu pada keluarga, dan sebagian besarnya itu pada teman, yaitu sebesar 11,1%. Nah, di sini selanjutnya ada media yang paling mempengaruhi. Dapat kita lihat di diagram tersebut bahwa konsumen itu bisa memilih informasi yang dia dapat dalam pembelian tomat rampai itu pada internet, yaitu sebesar 77,8%, dan media yang kedua yaitu terdapat di TV, yaitu sebesar 19,4%. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif, bahwa konsumen ini memilih manfaat yang terkandung dalam tomat rampai ini sebesar 52,8%, dan disusul juga oleh cita rasa yang konsumen pilih yaitu sebesar 27,8%. Sebagian kecil konsumen itu memilih sebagai pelengkap makanan, terutama membuat sambal, yaitu sebesar 11,1%. Nah, di sini terdapat diagram dalam keputusan pembelian. Jadi konsumen sebagian besar memilih terencana dalam pembelian tomat rampai, yaitu sebesar 66,7%, dan sebagian lagi itu tidak terencana sebesar 33,3%. Nah, ini yang terakhir yaitu tahap pasca pembelian. Jadi sebagian besar konsumen itu memilih lebih dari 5 kali dalam pembelian tomat rampai. Selanjutnya, beberapa konsumen juga memilih 3 kali dalam pembelian tomat rampai, yaitu sebesar 20,5%, dan sebagian kecilnya lagi pembelian 1 kali sebesar 16,7%. Nah, ini terdapat hasil dari atribut yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap tomat rampai, kategori tingkat kepercayaan dan tingkat evaluasi, dan yang kedua yaitu kategori nilai sikap terhadap atribut secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu hasil analisis sikap konsumen dapat kita lihat, yaitu hasil dari penelitian ini tingkat evaluasi dari atribut produk tomat rampai, yaitu atribut kualitas tomat rampai sebesar 4,33, dan secara umumnya pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Maka produk dapat bersaing di pasaran sehingga menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu karakteristik responden tomat rampai berkisar pada usia 21,25 tahun dan mayoritas sebagai mahasiswa. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final, yaitu kualitas produk sangat penting dalam keputusan pembelian tomat rampai. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.